Mazmur 42 kita tampil deh. Gak bisa. Sudah ketemu, amin. Yang kalimat pertamanya mengapa ya? Ini ada 56 ini di sini. 3, 2, 1. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Mengapa engkau tertekan? Ini kalimat yang garis bawah kita adalah soal tekanan kehidupan. Tekanan kehidupan dengan pandemi, dengan cerita-cerita. Bukan hanya cerita, memang ini kenyataan real. Kita mengalami banyak stres gitu. Kalau hamba Tuhan aja harus meninggal, kita berpikir apalagi saya yang belum kemana-mana dan belum jadi apa-apa. Timbul kekhawatiran dan ketakutan, timbul keraguan-raguan tentang kasih Tuhan. Iya kan? Kenapa Tuhan begitu tega mengizinkan COVID-19 masuk ke Indonesia ini? Kita tertekan, jiwa ini tertekan. Sekarang kalau mau makan aja harus bukan cuci tangan aja, harus pakai sabun. Kita harus makan makanan yang kalau beli di luar makanan jadi kita panasin lagi. Kita tidak bisa sembarang minum kopi di pinggir jalan. Kita juga ragu-ragu kalau mau beli makanan di pinggir jalan. Tertekan sampai badan turun karena kurang main lagi. Bukan kurang makan, kurang main. Biasanya kita kemana-mana, kita pelayanan, ketawa-ketawa, kita memiliki kepuasan secara batin. Ini kita tertekan. Ada apa sih? Dunia benar-benar digoncang. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia digoncang dengan pandemi ini. Banyak tanggapan. Sudah pandemi ini, sudah COVID ini, datang lagi yang mengerikan lagi cerita-cerita. Saudara, jangan terlalu dengar yang banyak-banyak cerita yang menyakitkan ya. Ikuti aja aliran hidup. Nikmati saja. Pandemi ini memberikan tekanan kepada batin dan jiwa kita. Sehingga kita tidak bebas bergerak, tidak bebas melayani aja terbatas. Harus ke LP, nggak bisa. Harus kemana, ke rumah sakit, nggak bisa. Sekarang sakit aja kita takut untuk datang ke rumah sakit. Iya, kita sakit mau ke rumah sakit takut. Tetangga sakit nggak berani nengok. Kemarin saya sakit 3 minggu, tetangga saudara nggak nengok. 3 minggu saya sakit. Mereka takut saya COVID. Padahal saya cuma lambung aja. Saya telat makan, kehujanan, panas. Kalau itu aja terpet. Kayak kan sakit apa Pak Hewan? Apa tanda pertamanya? Oh, pas saya lapar, kehujanan, terus saya meriang malamnya. Oh ya itu aja, ya udah kalau begitu aja Pak. Udah, Bapak nggak apa-apa lah, tenang aja Pak. Saya sakit, keponakan rumah saya berjejer, keluarga semua, nggak ada yang nengok pas satu pun. Ibu saya ada nongol dari luar, Lan, sehat, dari luar deh, Lan, cager mak, nggak ada yang nengok, aduh gimana, jangan mijitin, nggak nengok aja sampai masuk ke rumah aja nggak berani mereka. Sampai akhirnya gini, kamu jangan ke sebelah ya. Sakit, panas. Kasih ini makin dingin. Nggak berani lagi. Saya harus ke lab. Tadi saya periksa lah, terpaksa dokter. Udah saya disuruh ibu uji. Ayo Pak, ke rumah sakit. Pak dokter. Nggak berani ke dokter juga. Takut di swab positif gitu kan. Takutnya di swab positif gitu Pak. Ntar kalau saya positif, nih jangan jelas aja urusannya mereka nggak nengok. Apalagi tahu kalau positif gitu ya. Kalau penyakit ini kayak air gitu. Kayak air goreng. Tapi apa semua ini?
Ada maksud Tuhan yang baik. Apa Tuhan ini sengaja biarin aja lah manusia ini, karena mereka sudah susah diatur. Maka walaupun seperti apapun kita, tetap Tuhan mengasihi, tetap Tuhan pelihara, Tuhan penolong kita, Tuhan menyertai kita. Kami lagu bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tuhan, kita bisa lewat tanpa Bapa. Apa sih maksud Tuhan memberikan kepada kita satu tekanan di dalam jiwa kita? Kita lanjutkan. Ada beberapa hal kalau tekanan ini Allah izinkan. Untuk memberikan kekuatan. Kita diajar, ditekan supaya kita kuat. Ke sini, barbel 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Ada sesuatu tekanan yang dia angkat, itu akan membawa dia kepada kekuatan yang luar biasa. Tekanan diizinkan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan apa hari ini? Pertama, sekarang ini bukan berarti virus ini enggak ada. Tapi karena kita sudah menjadi kuat sekarang. Banyak orang sakit yang tidak memiliki gejala. Itu kan bukan berarti dia tidak ada virusnya. Tapi dia sudah bisa mengendalikan, dia sudah bisa bertahan. Ada kekuatan di dalamnya. Baca Yakobus 1 ayat 12. Bahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bertahan dalam pencobaan. Kita dididik dengan pandemi ini untuk bertahan dalam pencobaan. Karena barang siapa yang bisa melewatinya, dia akan diberikan mahkota kehidupan. Tekanan ini mendidik kita, mengajar kita memiliki kekuatan secara fisik, secara iman. Karena tidak hanya orang sakit yang mati, dan tidak semua orang sakit harus mati. Saya sakit kanker stadium 4 lagi. Kalau belum waktunya mati, nggak mati saya. Hari ini masih bisa di sini. Pada waktu sakit saya sering dibawa gembala saudara. Saya suka nebeng gembala. Pak kita antar ke Bandung Pak, periksa berapa kali. Bapak gembala ngantar saya. Saya tuh kanker di usus. Stadiumnya 4. Orang bilang tinggal bulan. Karena sudah di hati, sudah di mana-mana. Stadium 4 sudah penyebaran. Tidak semua orang sakit harus mati. Yang menentukan mati bukan penyakit. Yang menentukan kita mati, yang menentukan kita pulang dia. Bahkan yang luar biasa, sepanjang saya sakit, begitu banyak saya merasa ada banyak pertemuan dengan Tuhan, ada banyak perkataan Tuhan yang diberikan kepada saya. Waktu saya, kamu tahu kenapa kamu sakit? Tuhan punya rencana, sekalipun ini tekanan diizinkan, Tuhan punya rencana. Supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Dia. Tuhan tidak merencanakan satu rancangan kejahatan kepada kita. Rancangannya rancangan keselamatan.
Keselamatan itu bukan hanya karena hidup aja, tapi hidup penuh dengan makna dan rencana Tuhan. Hidup kita tidak untuk sendiri. Hidup kita untuk menjadi berkat buat yang lain. Kenapa rancangan ini diizinkan? Supaya kita menjadi kuat. Terlebih di dalam kerohanian. Karena kita takut. Ayo. Kasih Mazmur 91 dulu jarang baca, padahal sudah dulu dari mulai gembala saudara di sini masih pelayanan di Subang udah mulai isi Mazmur 91, Mazmur itu jauh-jauh sebelum Mazmur ini menjadi satu kata yang luar biasa di dalam ibadah. Tapi kita kadang-kadang nggak terlalu merasa pentingnya. Tapi dengan pandemi, dengan COVID ini, mungkin sekarang di daerah tertentu dengan bencana alam, orang semakin mencari Tuhan. Karena kita merasa dan kita sadar bahwa kita tidak bisa berdaya tanpa Dia. Kita memerlukan Dia karena kita tahu kita lemah. Setelah bertemu, setelah kita sering mengadakan persekutuan, kita menjadi kuat di dalam iman. Artinya, aku sanggup berjalan asal bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawan? Kita berkata seperti itu. Kita supaya menjadi kuat dan teguh. Berbahagialah, kata Tuhan. Orang yang di dalam pencobaan berbahagia. Yang kedua, dikatakan tekanan ini diizinkan supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi disiplin. Orang dewasa itu harus disiplin. Kalau yang tidak disiplin, dia masih anak-anak. Kita harus menjadi dewasa, disiplin dengan komitmen, disiplin dengan janji kepada Tuhan, disiplin dengan apa yang ada di dalam hati kita untuk melayani Dia. Kita baca di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Tiga, dua, satu. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara punya anak, dibiarkan saja. Kalau mengasihi anak itu harus diajar, harus dibimbing, kalau perlu dipukul, supaya dia jalannya lurus, supaya dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya dia disiplin. Nggak anak pulang sekolah, biasanya pulang sekolah jam 1 pernah. Ini jam 3 belum datang, ya biarin aja, saya menyayati. Nggak ditanya, nggak apa, ya dia seenaknya hidup. Tidak disiplin, diberikan tanggung jawab, tidak disiplin, tidak dewasa. Kita sekarang dibuat Tuhan, dipaksa Tuhan dengan pandemi ini untuk disiplin dan dewasa. Melihat keadaan, tidak melalui kacamata kita manusia yang sering salah, tapi melihat dari kacamata Allah. Ada rencana apa sebenarnya Tuhan ini? Apa maunya Tuhan dengan keadaan seperti ini? Karena apa? Karena Alkitab berkata tidak ada rancangan Allah yang jahat bagi kita. Setiap sesuatu yang diizinkan pasti menghasilkan kebaikan. Kita melihat sisi-sisi yang positif dari Tuhan. Nggak ada negatifnya Tuhan. Lihat semua sisi rencananya yang baik. Tekanan itu akan mendisiplinkan kita, mendewasakan kita untuk menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan.
ikut aturan Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, dewasa di dalam iman percaya. Kita buka di Mazmur, banyak ayat ya, maaf ya. Mazmur 118 ayat 6a. Ayat 6a. Firman berkata demikian, 6a saja ya. 3, 2, 1. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ayat tadi sudah saya kutip. Kalau Allah berjalan bersamaku, siapakah yang menjadi lawan aku? Kau khawatir, kau takut, kau intimidasi. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Banyak takutnya ya. Tidak akan takut kelaparan, tidak akan takut tidak dapat makan, tidak akan takut sakit, tidak akan takut mati. Karena mati itu satu keuntungan. Hidup di dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi semua orang takut mati, takut untung jadinya di dalam Kristus. Orang Kristen tak perlu takut mati ya. Tapi jangan cari mati. Ya, nggak usah cari mati. Mati datang sendiri nanti. Tapi jangan takut mati. Karena kita takut mati, khawatir dengan pandemi ini, khawatir dengan COVID ini. COVID-nya nggak datang, dianya sakit duluan. Karena khawatir. Karena ketakutan. Belum tentu dia kena serangan COVID. Tapi karena khawatir melamunnya, aduh COVID, aduh matilah aku, aduh matilah. Jadi karena kekhawatiran itu menghimpit jiwa, menekan jiwa. Ketakutan itu menekan jiwa, tidak memiliki kebebasan dan keleluasaan. Kita tidak bisa bergembira, kita tidak bisa bersuka cita. Lembut aja di kamar takut, sampai ke warung aja nggak berani karena takut COVID. Orang di warung padahal gelap-gelap, dia takut aja. Menekan jiwanya yang sakit. Tuhan mengizinkan supaya kita disiplin dan dewasa, bahwa aku hidup bukan karena aku kuat, tapi aku hidup karena Allah ada bersama-sama dengan aku. Janji Tuhan, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Tidak perlu takut. Artinya tidak perlu takut keterlaluan ketakutan. Takut kita ada. Artinya kita harus membatasi. Kita tidak menguji, tidak mencobai Allah dengan hidup sembrono. Karena kita tahu firman ini begini. Ya, kalau melakukannya benar. Tapi barang siapa hidupnya ceroboh, jangan salahkan Tuhan bahwa firman itu bohong. Kita harus disiplin. Kita harus dewasa. Kenapa tekanan ini diizinkan? Supaya kita menerima berkat yang lebih dari Tuhan. Aku tidak melanggar ketetapan yang sudah ada, aturan pemerintah yang sudah ada. Aku akan tetap berjalan. Tekanan membawa kita untuk menerima berkat Tuhan. Lihat Ayub 36. Amin. Sudah ketemu?
3, 2, 1. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Ya. Dengan sengsara dia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Dengan kesengsaraan ini Tuhan akan melakukan sesuatu pekerjaan yang kita tidak pernah mengerti. Tapi Tuhan katakan dengan kesengsara ia menyelamatkan orang sengsara menjadi tidak sengsara. Orang yang takut menjadi tidak takut. Orang yang tidak peduli menjadi peduli. Orang yang tidak mengasihi jadi orang yang penuh dengan kasih. Berkat, kalau kita bisa mengasihi orang, itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita menjadi orang yang penuh dengan kasih. Selanjutnya kita lihat, masih di Ayub. Ayub 42. Ayatnya yang ke-10. Ini salah satu bentuk berkat barangkali yang gampang. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Luar biasa. Ya, Ayub mengalami, udah tahu semua cerita Ayub ya. Dia mengalami sakit penyakit, semuanya habis. Tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan istrinya aja masih sisa mengutuk sikap suaminya karena dia percaya Allah. Tapi dia tetap teguh. Walaupun dia sakit, dia masih bisa mendoakan 3 sahabatnya yang dari jauh datang. Kamu siup ini, kamu siup ini. Dia masih bisa berdoa untuk mereka. Ayub tidak menyimpan dendam. Ada berkat kelepasan yang dari dia. Ada berkat pengampunan yang dari dia. Dia berdoa. Karena kata Tuhan, kamu harus menjadi doakan Ayub. Karena hanya doa Ayub yang aku dengar. Yang akan aku dengar hanya doa Ayub. Bahwa lembu 7, kambing sekian persembahkan sebagai kurban. Yang berdoanya Ayub. Ayub berdoa, mereka kembali sepulih. Dan satu hal yang menjadi berkat yang gampang diterima oleh kita, dia dipulihkan, bahkan diganti 2 kali lipat apa yang pernah dia punya dulu sebelum kehancurannya datang. Ayub taat sekalipun dia sakit, bahkan dia saking gatalnya digaruk-garuk dengan beling. Saking sakit. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Karena dia tahu dia punya Allah yang luar biasa. Kalau kita sekarang hari-hari ini mengalami proses di dalam hidup kita, ada tekanan secara ekonomi, secara rumah tangga, secara pekerjaan, secara apapun lah yang kita alami. Sebetulnya proses itu seringkali kita tidak mau. Padahal melalui proses itu ada banyak hal-hal yang akan Tuhan nyatakan. Kita tidak mau diproses. Kalau saudara tidak diproses, tidak akan menerima apa-apa, tidak akan menerima pembaharuan dari Tuhan. Kalau saudara mau menerima pembaharuan, siap diproses. Yusuf, Adam, Abraham, semua diproses. Nggak ada yang leha-leha diproses. Wah, yang nyantai-nyantai aja deh. Dia ada pembaharuan. Enggak. Harus orang mengalami tekanan dulu. Harus mengalami proses dulu. Baru dia akan mengalami pembaharuan yang luar biasa. Yusuf tidak habis mimpi langsung ujung-ujung. Daud tidak langsung ujung-ujung. Dia mengalami proses. Bagaimana Daud dengan Saul? Ada tekanan secara fisik, ada tekanan secara mental, tapi dia tetap aja percaya. Yusuf tidak dari mimpi aja dia langsung
menjadi orang kedua di Mesir. Dia harus menerima tekanan, dibuang ke sumur kosong, difitnah. Itu yang diproses akan menerima pembaharuan. Kalau kayak cerita di Ayub 2 kali lipat. Saudara mau menerima pembaharuan 2 kali lipat dari Tuhan? Amin. Siap dibentuk, siap diproses. Sakit diproses itu, sakit. Nggak ada proses yang nggak sakit. Tapi rancangan Allah adalah rancangan keselamatan. Kenapa tekanan diizinkan? Tuhan mau tahu kemurnian iman kita kepada Dia seperti apa. Iman kita hanya di mulut. Oh, aku beriman. Sementara Alkitab nggak pernah kita baca. Karena kita berkata iman timbul karena pendengaran. Yang tahu jawab loh. Iman timbul karena pendengaran tentang firman Tuhan. Jangan harap saudara beriman kalau tidak pernah baca Alkitab. Jadi perlu baca Alkitab. Kalau saudara pengen beriman kuat, harus tahu banyak firman. Mujizat itu berdiri di atas firman. Kalau saudara tidak pernah tahu firman mana yang mengakibatkan mujizat, saudara tidak akan menerima. Janji Tuhan itu tegak lurus dengan firman Tuhan. Dia akan berdiri di atas firman. Kalau saudara tidak tahu dasar firman, saudara tidak akan menerima. Lambat mungkin, tapi pasti. Mungkin kita lama menunggu, katanya harus tahu dasar. Dasar firman, firman diperkatakan, Tuhan, aku perkatakan bahwa firman ini ada bagian. Berkat ada janji Tuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kemerdekaan. Tuhan, aku berkata, firman ini menjadi bagian. Saudara tidak bisa tuntut kepada Tuhan apa yang Tuhan janjikan kalau kita tidak berubah. Kita buka 1 Petrus 1. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 kita mulai baca. 3, 2, 1. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan itu. Tuhan mau tahu kemurnian, kebenaran iman kita. Ingat, kalau saudara mau punya iman kuat, saudara harus memiliki dasar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, iman timbul karena pendengaran tentang firman Tuhan. Jangan seminggu sekali dalam ibadah aja. Setiap pada waktu. Jangan merasa sudah cukup. 1 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang. Saya percaya Allah itu Ia dan Allah. Firman-Nya Dia sudah ucapkan
dan dia sanggup untuk menjadi. Ya Tuhan, kalau Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan akan bawa kita ke situ. Dia bawa dari tanah perbudakan Mesir untuk masuk di tanah Kanaan. Dia menyertai perjalanan di padang. Kita ini sekarang tengah ada di padang. Dan saudara harus percaya, Allah kita menjadi tiang awan waktu siang, menjadi tiang api waktu malam. Dia Allah Immanuel. Sekalipun barangkali kita lupa Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan. Dia tetap setia dengan perkataan. Tuhan luar biasa. Saudara, semakin banyak proses yang saudara alami, saudara akan semakin banyak bisa. Aku percaya kepada Tuhan. Karena mujizat terjadi setelah ada tekanan. Musa tidak akan bisa melewati Tiberau, Laut Merah, kalau dia tidak ada tekanan. Kanan keluar dari Mesir, dikejar oleh tentara Mesir. Di hadapan kita ada Laut Merah, Tiberau. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan tanya? Apa yang ada padamu, Musa? Sekarang saya juga bertanya. Tuhan bertanya kepada saudara, apa yang ada padamu, hei jemaat Kalijati? Musa cuma punya tongkat Harun. Dia sanggup membawa umat Israel nyebrang di Laut Tiberau di tanah yang kering. Luar biasa. Saudara tidak akan kagum kepada karya Tuhan kalau saudara tidak pernah baca Alkitab. Itu bukan cerita bohong, bukan fiksi, bukan film. Itu cerita Allah. Dia melewati Laut Tiberau, modalnya cuma tongkat. Apa tongkat? Kuasa yang Allah berikan kepada Musa untuk membawa umatnya dari Mesir masuk di tanah Kanaan. Apa yang ada padamu, hei jemaat Kalijati? Aku punya janji Tuhan. Ini diperkatakan. Aku punya ini Tuhan. Aku percaya aku dalam perlindungan. Aku percaya aku dalam pemulihan. Aku percaya aku mengalami kesembuhan. Aku percaya aku menerima berkat yang tidak pernah dibayangkan oleh Tuhan. Kenapa? Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita, itu yang Tuhan siapkan buat anak. Kita tidak mikir-mikir apa, ujung-ujung aja. Kalau Tuhan berkenan, Dia memberikan kepada siapa yang Dia mau. Pertanyaan, apa yang ada padamu? Apakah kamu merindukan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu? Apa yang ada padamu? Karena semua manusia memiliki bekal yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Iman dan kepercayaan, iman dan keyakinan.